Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh kembali belajar di kelas sekolah minggu pada hari ini. Tuhan memberkati kelas kami, urapan Roh Kudus akan memberikan penjelasan yang lebih dalam untuk kami pahami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita memasuki pelajaran yang baru di triwulan yang kedua. Adapun tema sepanjang 3 bulan ke depan adalah menjadi saksi Kristus. Pelajaran pertama kita hari ini berjudul kuasa untuk memberitakan Injil. Mari kita akan perdalam apa makna kuasa dalam memberitakan Injil ini. Nah, saudara, kita ketahui bahwa pemberitaan Injil adalah amanat Tuhan Yesus Kristus untuk semua orang Kristen. Kita punya kewajiban untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang kita jumpai. Ya. Dan penginjilan ini harus dilakukan dengan ketaatan dan semangat. Kita harus ingat, ketika kita memberitakan Injil, ada suatu kuasa yang akan menyertai kita. Kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Di dalam pelajaran kita pada pagi hari ini, di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49, perikop ini menjelaskan bagaimana kuasa Roh Kudus yang dijanjikan akan terlibat dalam setiap kita orang Kristen yang memberitakan Injil. Nah, saudara, berkaitan dengan kuasa untuk memberitakan Injil ini, kita akan melihat ada 3 aspek yang penting tentang kuasa Roh Kudus yang menyertai pemberitaan Injil kita. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 24 ayat 49 sampai 53, saya akan bacakan ini untuk kita semua. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mari kita akan perhatikan satu persatu dari aspek dari kuasa Roh Kudus ini. Yang pertama, kuasa Roh Kudus akan melengkapi orang Kristen untuk memberitakan Injil. Jadi, Roh Kudus berkuasa untuk memberi perlengkapan kepada kita dalam memberitakan Injil. Seringkali kita mengalami dan mendengar bahwa ada 2 alasan utama mengapa orang Kristen tidak memberitakan Injil. Alasan yang pertama adalah alasan dari dalam diri maksudnya.
seperti takut, tidak tahu caranya, ya, khawatir, bahkan enggan untuk melaksanakannya. Ini adalah aspek-aspek ketakutan yang dari dalam diri sendiri. Sedangkan alasan dari luar itu bisa ditimbulkan karena isu kristenisasi, ya, penganiayaan, penistaan agama, dan intimidasi orang lain. Nah, saudara, kira-kira kenapa kedua alasan ini bisa muncul? Jawabannya adalah karena kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Itu yang menjadi alasannya. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberitakan Injil, kita memerlukan kuasa Roh Kudus untuk melengkapi kita dalam melaksanakan pemberitaan Injil ini. Di dalam bagian yang tadi kita baca adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Penampakan Yesus ini membuat mereka terkejut dan takut. Sehingga mereka menyangka bahwa Yesus itu adalah hantu. Ya, saking ketakutannya mereka di dalam penampakan itu. Tapi Tuhan Yesus menyatakan tentang satu nubuat Alkitab yang belum digenapi secara penuh, yaitu bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa telah berlaku untuk segala suku bangsa. Saudara bisa melihat di ayat 47. Jadi, pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua bangsa. Berita pengampunan ini harus digenapi dan para murid diberi tugas untuk melaksanakan berita ini. Ayat 48. Nah, saudara, supaya tugas ini terlaksana, maka Tuhan Yesus berjanji akan memberi kuasa Roh Kudus supaya para murid mampu melakukan tugas ini. Roh Kudus dari tempat yang tinggi dan telah dijanjikan kepada murid-muridnya akan melengkapi ketika mereka memberitakan Injil. Itu bisa dilihat di dalam ayat yang ke-49. Saudara-saudaraku, berita kebangkitan Tuhan bukan berita yang harus dirahasiakan atau disembunyikan, melainkan haruslah diberitakan kepada seluruh suku bangsa. Kebangkitan Tuhan Yesus tidak hanya mengesahkan fakta bahwa pengampunan dosa berlaku bagi semua suku bangsa, tetapi juga mengarahkan orang pada pertobatan. Oleh karena itu, kita harus terlibat di dalamnya, dan kuasa Roh Kudus akan melengkapi kita untuk memberitakan Injil. Jadi, saudara, aspek yang pertama bahwa kuasa Roh Kudus akan melengkapi orang Kristen untuk memberitakan Injil. Dan aspek yang kedua, kuasa Roh Kudus memberi semangat orang Kristen untuk memberitakan Injil. Apakah saudara bersemangat untuk memberitakan Injil? Kebanyakan tidak bersemangat, ya, karena tidak ada tanggapan atau tidak ada hasil yang nyata. Ya. Tapi seseorang
pernah mengatakan seperti ini. Ya, sukses dalam penginjilan diukur bukan dari tanggapan atau reaksi dari orang yang kita injili. Ya. Tetapi dari penyampaian berita keselamatan itu, apakah disampaikan dengan jelas dan benar? Ya, jadi bukan tergantung kepada tanggapan, melainkan bergantung kepada penyampaian berita keselamatan itu. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang disaksikan oleh murid-muridnya di dekat Betania menunjukkan dua hal yang dilakukannya. Yang pertama, Yesus mengangkat tangannya. Dan yang kedua, Yesus memberkati mereka. Ayat 50. Kedua tindakan Tuhan Yesus ini dilakukan untuk mengobarkan semangat pelayanan murid-muridnya. Para murid memberikan 3 tanggapan yang menunjukkan semangat mereka. Sudah bisa lihat ayat 52 sampai 53. 3 tanggapan itu yaitu sujud menyembah Tuhan. Yang kedua, sangat bersukacita. Dan yang ketiga, memuliakan Tuhan di dalam bait Allah. Sujud menyembah menunjukkan pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Sedangkan bersukacita adalah ekspresi kehidupan yang berubah dan awal semangat yang berkobar. Sementara memuliakan Tuhan di bait Allah merupakan pernyataan iman di depan orang lain, ya, dengan menunjukkan bagaimana mereka memuliakan Allah di bait suci. Kuasa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus sudah digenapi dan Dia tinggal di dalam kita. Sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, seharusnya kita terdorong untuk berbagi sukacita kepada sesama. Saudara, jika kita terbuka dan berbeban untuk memberitakan Injil, maka Roh Kudus akan memberikan semangat kepada kita sehingga bisa menjadi saksinya yang handal. Nah, bagaimana kira-kira saudara semangat menginjili? Ya, saya berharap demikian. Lalu saudara, yang ketiga, selain dari bahwa kuasa Roh Kudus itu melengkapi orang Kristen untuk memberitakan Injil, yang kedua, kuasa Roh Kudus memberi semangat orang Kristen untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Tuhan. Wah, luar biasa ya, kita dimampukan menjadi saksi Tuhan. Saudara, apa tugas saksi? Nah, pasti tugas saksi adalah apa? Menceritakan apa yang dilihat, ya, bahkan dirasakannya. Seseorang pernah mengatakan seperti ini. Ya. Selanjutnya, mereka yang efektif dalam memberitakan Injil adalah orang-orang yang hidupnya telah diubahkan oleh Injil. Tidak mungkin sebelum kita diubahkan oleh Injil, kita bisa efektif memberitakan Injil. Ya. Kesaksian mereka sendiri tentang bagaimana mereka menerima Injil dan bagaimana Injil mengubah hidup mereka menarik orang lain kepada Kristus ketika mereka memberitakan Injil. Ya. Jadi kemampuan ini diberikan kepada mereka karena apa? Mereka sudah mengalami
dan mereka mampu melakukannya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ya, ini luar biasa. Ya, saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa, saudara-saudaraku. Ya. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa setelah para murid menerima Roh Kudus, mereka menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan, apa artinya? Berarti menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa manusia, dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini maknanya. Ya. Nah, Lukas dalam hal ini memakai kata martureo yang artinya bersaksi, yang akar katanya martir. Ya. Apa martir? Martir itu mati syahid, mati karena kebenaran, mati karena dianiaya karena memberitakan Injil. Ya. Oleh karena itu, ya, bersaksi berarti siap juga berkorban. Ya. Bahkan mati demi apa yang dipercayai. Kalau kita perhatikan sejak zaman gereja mula-mula sampai kepada zaman gereja modern, ada banyak martir-martir Allah karena mereka mempertahankan iman, karena mereka bersaksi tentang keselamatan di dalam Kristus. Ya. Berita Injil harus disampaikan kepada orang-orang di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya. Kalimat ini dihubungkan dengan kalimat penghubung kai, artinya dan. Ya. Ini menunjukkan sesuatu yang bisa dilakukan bersamaan. Artinya apa? Artinya bahwa memberitakan Injil bisa kemana saja, di tempat yang dekat dengan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus bukan saja merupakan berkat terbesar bagi kehidupan umat manusia. Kebangkitan Kristus memberikan dasar, memberikan arah dan kekuatan kehidupan supaya orang Kristen menjadi saksi. Agenda terpenting memberitakan Injil adalah menjadi saksi sampai tempat terjauh dari kenyamanan kita sehingga membutuhkan pengorbanan. Ya. Kiranya Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi-saksinya. Sekali lagi, saudara, ada 3 aspek tentang kuasa untuk memberitakan Injil. Yang pertama, kuasa Roh Kudus melengkapi orang Kristen untuk memberitakan Injil. Yang kedua, kuasa Roh Kudus memberi semangat orang Kristen untuk memberitakan Injil. Dan yang ketiga, kuasa Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Tuhan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kuasa Roh Kudus mampu bekerja secara dahsyat sehingga akan menginsafkan manusia akan dosa. Karena dialah atau Roh Kudus yang memegang kendali atas pemberitaan Injil dan pertobatan jiwa-jiwa baru. Ya. Namun demikian, Tuhan tetap akan memakai kita yang berbeban dan memiliki hati yang penuh belas kasih kepada orang-orang yang belum diselamatkan, sehingga Roh Kudus akan melengkapi, akan memberikan semangat
dan memampukan kita menjadi saksinya memberitakan Injil. Ya. Kiranya pelajaran pada pagi hari ini memberi semangat kepada kita untuk tetap setia memberitakan Injil. Karena pemberitaan Injil bukan tentang kita, tetapi tentang Yesus. Dan kekuatan pemberitaan Injil bukan kepandaian kita, tetapi kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus yang akan melengkapi kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Roh Kudus Engkau utus untuk memperlengkapi kami sebagai pemberita Injil yang efektif. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.